Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justian Pilar Prambar Galapuri dengan NIM 2020-053-0129. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta mata kuliah Government and Public Affairs 2022. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 3 poin materi. Yang pertama yaitu komunikasi publik pemerintah. Kemudian yang kedua ada pengelolaan media pemerintah, dan yang terakhir adalah media relation pemerintah. Baik, langsung saja ke pembahasan materi mengenai komunikasi publik pemerintah. Komunikasi publik pemerintah memiliki dasar-dasar hukum atau pilar-pilar hukum yang kemudian merujuk kepada Inpres RI nomor 9 tahun 2015. Tapi dikutip dari kominfo.go.id, ada 3 dasar aturan yang kemudian membahas mengenai komunikasi publik pemerintah. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, kemudian UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan terkhusus komunikasi publik pemerintah diatur pada Inpres RI nomor 9 tahun 2015. Instruksi Presiden tersebut bertujuan untuk menyukseskan kabinet kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Inpres RI nomor 9 tahun 2015 ditujukan kepada lembaga-lembaga negara yang kemudian mereka diamanati untuk menyampaikan data dan informasi, kemudian menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dan juga yang terakhir, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran media komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, dan berwawasan nasional dan mudah dimengerti. Kemudian di sini Menkominfo memiliki tugas tersendiri melalui Inpres RI nomor 9 tahun 2015. Yang pertama adalah mengordinasikan perencanaan, kemudian melakukan kajian terhadap data dan informasi yang tersedia, kemudian melakukan media monitoring dan menganalisis konten media, kemudian menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden. Lalu melaksanakan diseminasi informasi, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik, dan dapat mengundang dan mengikut sertakan stakeholder terkait dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik. Dalam komunikasi publik pemerintah ini, saya ingin memberikan salah satu contoh yang mana krisis komunikasi pemerintah dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Komunikasi publik pemerintah saat itu cukup tidak tertata, yang mana ada beberapa pejabat yang menyampaikan statement yang berbeda. Salah satunya adalah Kemendak yang mengeklaim bahwa pasokan minyak goreng tersedia, suplai melebihi kebutuhan. Tetapi pada faktanya, di lapangan rakyat merasakan kelangkaan dan harga mahal. Di sini ada gap antara harapan rakyat dan pemerintah. Dan juga ada beberapa pejabat lain yang mengutarakan statement yang berbeda yang telah disampaikan Kemendak. Di antaranya ada beberapa yang mengatakan bahwa stok ini diatur oleh distributor dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian menanggapi kasus minyak goreng kemarin, di sini adanya perbedaan antara pejabat publik menciptakan suatu polemik di masyarakat yang kemudian dapat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi hal seperti ini, pemerintah dapat segera melaksanakan komunikasi krisis dengan narasi tunggal, agar satu antara lain pejabat itu memiliki narasi yang sama meskipun dengan pengelolaan ataupun framing yang berbeda. Kemudian menyampaikan informasi secara berkala kepada publik terkait dengan harga minyak goreng. Hal ini dapat ditujukan kepada publik untuk memberikan informasi kepada publik tentang harga minyak goreng yang berfungsi agar publik juga menjadi suatu kontrol kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian Ambrose Siombing yang merupakan pakar komunikasi mengatakan bahwa komunikasi publik pemerintah saat ini masih belum baik dan perlu diadakan perbaikan dalam komunikasi publik pemerintah, karena komunikasi publik merupakan faktor penting dalam menuju good governance. Kemudian kita akan lanjut pada poin materi yang kedua, yaitu pengelolaan media pemerintah. Lewis dalam bukunya mengatakan
Media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Lantas, apa media sosial bagi pemerintah? Media sosial tentunya memiliki dampak yang sangat baik, tapi juga memiliki tantangan dan risiko. Di sini media sosial bagi pemerintah dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam bentuk pelayanan publik ini juga sebagai suatu bentuk upaya bagi pemerintah dalam menuju good governance. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dapat memberi informasi kepada masyarakat dan mempromosikan layanan publik, juga dapat memberdayakan masyarakat biasa dalam berbagai rancangan untuk ide layanan mandiri di masa depan. Artinya di sini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya untuk inovasi pemerintah ke depan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan bermedia sosial sebagai keterwujudan demokrasi. Bagaimana akses terhadap media sosial merupakan perwujudan demokrasi yang dapat memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan saran, kritik, bahkan untuk menggelorkan isu. Kemudian kita lanjutkan pada prinsip media sosial government PR. Government PR tentunya memiliki prinsip dalam melakukan atau mengembangkan media sosial. Hal ini diatur dalam Permen-PAN RB nomor 83 tahun 2012. Nah, isi dari prinsip government PR-nya adalah yang pertama, kredibel, integritas, profesionalitas, responsif, terintegrasi, dan keterwakilan. Kemudian Rosarita Niken Widyastuti, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, menyampaikan kepada media mengenai peran government PR dalam pemanfaatan media sosial. PR di sini memiliki peran penting untuk mengetahui mengenai information and communication teknologis sekaligus untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Artinya di sini PR harus memahami teknologi dan juga memahami bagaimana untuk nantinya menyampaikan informasi melalui media kepada publik dan juga mengetahui mengenai apa kebutuhan informasi yang diharapkan oleh publik. Government PR sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah berita yang saat ini terglorifikasi atau biasa disebut dengan hyper reality, yaitu keadaan di mana kondisi melebihi fakta dan telah viral di media sosial. Kehadiran VR menjadi bobot pengimbang atau cover both sides sehingga menjadi sumber yang kredibel di antara yang lain. Kemudian peluang pemerintah dalam pemanfaatan media sosial. Yang pertama adalah partisipasi dan keterlibatan demokratis oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah produksi bersama, yaitu antara pemerintah dan publik saling berkolaborasi untuk memberikan layanan dan juga memberikan tanggapan atas layanan itu dan kemudian mengembangkan layanan yang kurang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah solusi dan inovasi crowdsourcing. Contohnya adalah Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang mana Mavindo merupakan sebuah lembaga di mana masyarakat dapat turut serta aktif untuk melaporkan berita palsu atau berita-berita hoax. Kemudian meskipun media sosial memiliki beribu dampak yang baik atau sangat banyak dampak yang baik, penggunaan media sosial oleh pemerintah tak terhindar dari tantangan dan risiko. Tantangannya ialah banyaknya fenomena hoax, kemudian munculnya isu privasi pengguna media sosial, tingginya jumlah akun palsu dan maraknya buzzer. Kemudian media sosial juga berisiko merusak reputasi pemerintah apabila PR pemerintah tidak mampu mengelola media dengan baik. Kemudian yang kedua, terbukanya informasi rahasia, pelanggaran hukum, peraturan dan kepatuhan, pencurian identitas dan pembajakan, hilangnya kekayaan intelektual. Poin 5 yang mengenai hilangnya kekayaan intelektual ini memang menjadi risiko tidak hanya bagi pemerintah tapi setiap orang yang memiliki karya kemudian diupload di media sosial karena dapat dijiplak ataupun diambil oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian PR pemerintah juga memiliki etika dalam bermedia sosial yang dapat dilihat pada layar di depan sini, yang mana ada beberapa poin. 3 diantaranya adalah menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, memiliki keahlian dan menjaga rahasia negara dan melaksanakan jumlah jabatan. Kemudian media sosial juga harus memiliki perencanaan. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah people atau menentukan khalayak, kemudian objektif yaitu menentukan sasaran, kemudian strategi yaitu menyusun strategi, di mana nanti strategi ini adalah berpacu pada objek dan khalayak yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah teknologi. Bagaimana nanti seorang PR dapat mengaplikasikan strategi itu dalam aplikasi yang telah dipilih sesuai dengan strateginya tadi. Kemudian di sini ada tujuan media sosial. Ini diambil dari Permen-PAN RB. Ada 5 tujuan instansi
dalam pengelolaan media sosial. Yang pertama adalah listening, mendengar pendapat atau aspirasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah talking, menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah sekaligus menjawab beberapa keresahan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah energizing, yaitu memberikan semangat atau dorongan kepada pemerintah dalam melalui media sosial. Kemudian yang keempat adalah supporting. Ya, ini adalah bentuk dukungan masyarakat melalui media sosial ataupun pengaplikasiannya melalui program-program pemerintah nantinya. Kemudian yang kelima adalah embracing atau membangun engagement antara pemerintah dan juga masyarakat. Kemudian poin materi yang terakhir adalah media relation pemerintah. Mengenai media relation menurut Jeffkin adalah usaha untuk mencapai publikasi atau pelajaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian Direktur Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Tulus Subarjono mengatakan, lebih penting lagi, humas harus mampu menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik. Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Komunikasi tadi, kita di sini dapat mengetahui betapa pentingnya hubungan antara pemerintah dan juga media dalam publisitas ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia. Kemudian dalam media relation, government PR harus memegang prinsip yaitu memahami dan melayani media setiap saat, membangun reputasi pemerintah, membangun hubungan personal dengan media, terbuka, jujur, berlaku adil terhadap semua media, dan jangan sampai membuat wartawan bingung. Kemudian di sini ada beberapa macam kegiatan media relation. 4 diantaranya yang familiar mungkin press conference, kemudian ada press release, kemudian ada press gathering, dan juga media center atau press room. Kemudian government PR juga memiliki tugas dalam media relation. 3 diantaranya adalah berinteraksi dengan para jurnalis, kemudian mencari liputan media dan menyediakan informasi kepada media. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pesan sesuai dengan data dan fakta. Setiap government PR, baik itu di daerah ataupun pusat ataupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya harus memiliki strategi dalam menjalankan media relation. Government PR harus mengelola informasi sesuai dengan fakta dan data, kemudian disampaikan kepada media. Setiap strategi menyesuaikan macam kegiatan media relation agar pesan yang terkirim tidak hanya terkirim tapi juga tersampaikan. Kemudian di sini saya akan memberikan satu contoh case, yaitu strategi government PR dalam mewartakan pandemi COVID. Dikutip dari kominfo.go.id, pemerintah mengedepankan empati sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID. Tetapi di sini pemerintah juga memberitahu kepada masyarakat bahwasannya pemerintah telah berperan besar dalam menggelontorkan anggaran, bantuan sosial, ekonomi, dan kesehatan supaya masyarakat dapat melawan COVID secara bersama-sama. Jadi intinya pada hal yang disampaikan Kominfo di sini adalah pemerintah mengedepankan empati kepada masyarakat dan juga menunjukkan apa yang telah pemerintah perbuat dalam mengatasi COVID-19. Kemudian yang terakhir mengenai media relation adalah government PR harus menjalin hubungan baik dengan media agar informasi dari pemerintah tak hanya sekedar terkirim tetapi juga tersampaikan. Itulah poin terpenting yang saya ambil dari media relation. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga Indonesia dalam mencapai good governance dapat berjalan dengan lancar dan antara pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.